Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jujur, hari ini saya sangat senang karena kenapa? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang menghabiskan waktunya, kuotanya untuk hal-hal yang kurang berguna, untuk hal-hal yang sia-sia. Akan tetapi teman-teman pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya dalam rangka menuntut ilmu. Kali ini saya akan membahas suatu tema yang menarik. Sebelum saya memaparkan tema yang akan saya bahas, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Ramadan dari kelas akuntansi 20B semester 4 Politeknik Visi Input Serang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas suatu tema mengenai ekuitas para pemegang saham. Nah, kenapa saya mengambil tema ekuitas pemegang saham? Karena banyak sekali para pengusaha kita, baik pengusaha muda maupun yang sudah senior, banyak sekali para pengusaha yang tidak mengetahui betapa pentingnya posisi ekuitas ini dalam keberlangsungan perusahaan. Karena ekuitas ini merupakan suatu tolak ukur, acuan bagi sebuah perusahaan. Apakah hari ini, tahun ini, detik ini mereka mendapatkan peningkatan aset, profitabilitas ataupun sebaliknya. Nah, maka dari itu tonton dan simak videonya baik-baik. Siapa tahu teman-teman semuanya, entah yang sudah jadi pengusaha ataupun yang punya keinginan untuk menjadi pengusaha, bisa lebih memahami sebelum membangun atau menjalankan bisnis usaha. Oke, baik, mungkin langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita membahas mengenai ekuitas pemegang saham ini lebih jauh, nah alangkah lebih baiknya kita bahas satu persatu mulai dari kata ekuitas itu sendiri. Ekuitas, apa sih yang dimaksud dengan ekuitas? Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca gitu. Nah, ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Nah, selain daripada itu, ekuitas ini pun menjadi atau dapat diartikan sebagai suatu selisih nilai aset dan nilai liabilitas atau kewajiban. Kerap kali juga ekuitas ini diartikan oleh sebagian orang sebagai modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya operasional perusahaan. Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis komponen ekuitas? Nah, komponen ekuitas ini terjadi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama yaitu ekuitas pemegang saham. Nah, ekuitas pemegang saham ini merupakan jumlah total yang dikembalikan kepada pemegang saham jika semua aset yang dimiliki dilikuidasi dan semua kewajiban-kewajibannya dilunasi. Nah, ekuitas ini umumnya digunakan sebagai faktor penentu kesehatan keuangan perusahaan, dan inilah yang menjadi value atau nilai sebuah perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ekuitas pemilik perusahaan. Ekuitas ini sama halnya seperti ekuitas pemegang saham, tapi ada sesuatu yang berbeda dengan ekuitas pemilik perusahaan, yaitu return on equity atau ROE. Nah, keuntungan dalam ekuitas ini berlaku untuk berbagai bisnis yang tidak tercatat di dalam sebuah bursa. Nah, semua keuntungan masuk ke rekening pribadi milik pebisnis tersebut. Inilah sebabnya mengapa biaya ekuitas ini adalah biaya modal pemilik sendiri. Nah, saham biasanya diterapkan pada usaha kecil. Adapun komponen ekuitas terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada modal disetor. Nah, karena ekuitas pemegang saham ini terdiri dari beberapa komponen, dan yang pertama adalah modal disetor, perlu teman-teman ketahui bahwasanya modal disetor adalah sejumlah uang yang diinvestasikan atau ditanamkan oleh pemilik atau pemegang saham untuk tujuan operasi dan pengembangan bisnis. Nah, modal disetor juga bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal saham dan tambahan pembayaran. Nah, kemudian dalam komponen ekuitas pemegang saham ini juga ada yang namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan atau yang biasa disebut retained earning adalah untung atau laba bersih yang
dikumulatifkan dari operasi sesuatu perusahaan. Nah, pada tahun sebelumnya ini tidak dibagikan menjadi sebuah dividen atau tidak diambil alih pemilik atau pemegang saham. Nah, penyimpanan atau penarikan keuntungan dari laba ditahan ini ditentukan oleh si pemilik perusahaan tersebut. Misalnya, di sebuah perusahaan publik, pendapatan dividen ini ditentukan melalui yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya yaitu ada modal penilaian kembali. Nah, modal penilaian kembali adalah selisih antara nilai buku lama atau periode lama dengan nilai buku baru atau periode baru. Nah, biasanya bisnis ini sering mengevaluasi semua aset mereka. Jika penilaian mengungkapkan penyesuaian, tentu saja ada perubahan pada neraca sebuah perusahaan. Nah, ada juga yang namanya modal sumbangan dalam suatu komponen ekuitas pemegang saham ini. Apa modal sumbangan itu? Modal sumbangan adalah modal yang diterima oleh perusahaan atau donasi yang didapatkan dari seorang donatur. Nah, ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh perusahaan memperoleh aset melalui sumbangan-sumbangan. Nah, penambahan aset ini melalui sumbangan otomatis dia akan masuk menjadi modal perusahaan. Dengan kata lain, sumbangan atau hibah modal ini menjadi aset tambahan tanpa pengeluaran modal atau pengeluaran untuk menambah aset baru. Nah, kemudian yang terakhir di dalam komponen ekuitas pemegang saham ini ada yang namanya modal lain. Nah, modal lain ini berasal dari modal-modal yang telah dicadangkan sebelumnya atau modal-modal yang diperluas atau cadangan potongan harga. Bisa jadi juga cadangan dari sebuah obligasi dan banyak lagi yang lainnya. Nah, jumlah keuntungan yang tidak bisa dibagi yang telah masuk ke dalam cadangan dana maka tidak dapat ditarik atau diklaim sebagai keuntungan dividen. Nah, lalu kemudian teman-teman bertanya, apa sih yang dimaksud dengan ekuitas pemegang saham itu sendiri? Nah, ekuitas pemegang saham adalah pemilik saham atau nilai aset yang jumlah uang yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pemilik saham saat seluruh aset perusahaan telah dicairkan serta semua bentuk hutang dan liabilitas perusahaan sudah dilunaskan. Nah, jadi ekuitas pemegang saham ini adalah nilai value aset perusahaan yang akan diberikan sepenuhnya kepada pemilik perusahaan ketika liabilitas atau kewajiban perusahaan ini telah dilunasi semuanya. Lalu kemudian ada lagi yang namanya ekuitas pemilik, karena ekuitas ini kan terbagi menjadi dua, ekuitas pemegang saham dan ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik juga dapat disebut sebagai kekayaan bersih atau aset bersih jika jumlahnya negatif. Nah, ini akan tercermin di dalam neraca. Jadi di neraca ini semua akan ketahuan ini jumlahnya negatif atau positif. Nah, kalau jumlahnya negatif maka dia akan mendapatkan sesuatu kekayaan bersih atau aset bersih si ekuitas pemilik ini. Nah, karena kewajiban lebih diutamakan daripada ekuitas, kegagalan untuk mempertimbangkan kewajiban ini akan memberikan sebuah pemahaman yang salah tentang apa yang sebenarnya dimiliki oleh ekuitas pemilik. Nah, selanjutnya ekuitas ini menjadi sebuah perkiraan atau porsi keuntungan yang berhak diterima oleh seluruh entitas kepemilikan kekayaan atau aset suatu perusahaan. Nah, jadi melalui ekuitas ini perusahaan mampu menentukan secara optimal atau menentukan nominal keuntungan yang akan diberikan kepada pemilik bisnis serta kepada para investor. Nah, ada beberapa contoh dari ekuitas perusahaan. Yang pertama ini ada modal perseroan terbatas. Nah, modal perseroan terbatas ini terdiri atas saham. Nah, saham yang ada dalam modal perseroan terbatas ini terdiri dari berbagai macam saham. Ada yang berasal dari saham prevent atau saham biasa. Ada juga yang berasal dari akun tambahan modal setor. Ada juga yang berasal dari modal yang berasal dari sumbangan atau donasi kapital.
atau ada yang dapat dilaporkan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Nah, apa saja sih klasifikasi ekuitas pemegang saham? Nah, jadi dalam klasifikasi ekuitas pemegang saham ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ini ada laba ditahan. Nah, laba ditahan adalah klasifikasi ekuitas pemilik saham yang merupakan hasil perhitungan akumulasi akun laba dan rugi. Lalu kemudian laba yang ditahan oleh pihak perusahaan dibayarkan kepada pemegang saham dan dijadikan sebagai suatu dividen. Nah, klasifikasi ekuitas pemegang saham yang selanjutnya yaitu ada modal setoran. Nah, modal setoran ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu yuridis dan modal setoran lain. Nah, modal yuridis ini biasa disebut sebagai legal capital karena ia muncul dengan ketentuan hukum yang mewajibkan perusahaan memiliki sejumlah yang diperlukan sebagai perlindungan terhadap pihak lain. Nah, selain itu, modal setoran ini biasa juga disebut dengan paid in surplus atau juga stok. Nah, ini bisa mengalami perubahan. Hati-hati, dia bisa mengalami suatu perubahan dan penurunan value terhadap pertanyaan tentang ekuitas pemilik saham tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan value pada modal setoran. Yang pertama ini ada dividen saham, hak beli saham, pemesanan saham, obligasi terkonversi, saham istimewa terkonversi, dan saham treasury. Nah, apa dampak positif dan negatif ekuitas ini terhadap perusahaan? Jadi sebenarnya ekuitas ini berdampak tidak sih kepada perusahaan? Kalau misalnya ekuitas ini positif, akan memberikan dampak apa? Begitupun sebaliknya, kalau misalnya ekuitas ini negatif, dia akan memberikan dampak apa? Jawabannya adalah sangat-sangat berdampak. Ekuitas ini sangat-sangat berdampak kepada perusahaan karena seperti yang saya katakan dalam opening saya tadi, ini merupakan menjadi suatu tolak ukur acuan dalam pelaksanaan perusahaan. Apa dampak positif dari ekuitas ini tadi? Yang pertama yaitu kita bisa mengetahui bahwasanya ada suatu peningkatan aset atau profitabilitas dalam perusahaan kita. Makanya kita perlu orang-orang yang mengerti dalam bidang ini gitu loh. Karena jangan sampai perusahaan kita jalan, biaya operasional semuanya keluar, biaya bahan baku, tek-tek bengeknya segala macam keluar. Cuma kita nggak tahu nih perusahaan kita ada peningkatan asetnya atau enggak. Perusahaan kita ada profitabilitasnya atau enggak gitu. Jangan sampai kita sudah jalan jauh dan ternyata bukannya peningkatan profitabilitas malah pailit. Nah, ini yang harus digarisbawahi dan diwanti-wanti. Lalu kemudian apa dampak negatifnya? Kalau misalnya dampak negatif dari ekuitas ini, laporan ekuitas ini menunjukkan unsur-unsur negatif. Apa dampaknya? Banyak. Yang pasti pada umumnya dalam suatu perusahaan ini dapat membekukan ekuitas negatif dalam laporan keuangan. Karena kenapa? Karena liabilitas perusahaan lebih besar daripada aset. Liabilitas atau kewajiban perusahaan, entah itu kewajiban bayar hutang dan segala macamnya, ini lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, seperti diketahui, liabilitas biasanya itu terdiri dari utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah, posisi ekuitas yang negatif ininya, perusahaan memiliki utang yang lebih besar. Jika ekuitas ini negatif, artinya liabilitas ini lebih besar daripada aset perusahaan. Nah, jika seperti ini, menandakan bahwasanya kewajiban perusahaan atau utang perusahaan itu lebih besar dibandingkan aset yang dimiliki. Nah, utang yang besar ini yang melebihi asetnya tentu sangat berbahaya sekali teman-teman dalam keberlangsungan perusahaan, karena rentan terjadinya pailit, gagal hutang, atau kemungkinan terburuknya yaitu bangkrut. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui ekuitas dalam sebuah perusahaan? Ada cara menghitung ekuitas dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk kita menghitung nilai ekuitas, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui besaran total aset perusahaan pada periode tersebut.
Misalkan teman-teman punya perusahaan pada periode 2021 dan 2022, teman-teman harus paham betul aset perusahaan teman-teman ini pada periode tersebut berapa. Jangan sampai liabilitas atau kewajiban ini lebih besar daripada aset. Nah, yang kedua yaitu temukan total liabilitas perusahaan yang harus dicantumkan secara terpisah. Nah, yang ketiga, kurangi total aset dan total liabilitas untuk mendapatkan nilai equity pemegang saham, nilai real. Nah, yang keempat, teman-teman wajib memperhatikan apabila total aset akan sama dengan jumlah liabilitas atau total equity. Ini juga bahaya. Makanya ini perlu diperhatikan. Nah, dalam menghitung dalam menghitung ekuitas, apakah ada rumusnya? Oh, tentu ada, gitu kan. Nah, rumus untuk kita mengetahui ekuitas ini adalah ekuitas sama dengan total aset dikurang liabilitas. Nah, jadi untuk kita dapat mengetahui ekuitas perusahaan, yang kemudian selanjutnya kita akan mengetahui berapa jumlah asetnya, berapa sahamnya, berapa profitabilitasnya, yaitu dengan cara total aset perusahaan ini total liabilitas atau kewajiban, baik kewajiban yang jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jadi sekian teman-teman pemaparan atau sharing dari saya mengenai ekuitas pemegang saham. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman bisa searching di internet, di Google, di buku-buku ekonomi, banyak sekali yang menjelaskan mengenai ekuitas maupun permasalahan perusahaan, saham dan lain-lain gitu kan. Karena saya juga tidak berharap bahwasanya apa yang saya katakan ini sepenuhnya benar. Maka untuk mencegah kekeliruan, untuk mencegah kesalahan, teman-teman bisa cross check, siapa tahu ada suatu perkataan dari saya yang saya ucapkan ternyata salah. Di situ kita bisa belajar bersama, kita bisa saling memperbaiki bersama gitu. Oke, mungkin saya cukupkan saja sharing kita kali ini. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.